Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia coba? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arshil karim. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua beserta pengurus, yang kita muliakan Bapak Ahli Bait, sahabat saya beserta keluarga, seluruh jamaah yang tak mungkin kami sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kita yang datang siang ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah atas segala cucuran nikmat, kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat kembali bersua, berkumpul di rumah ini dalam rangka arisan. Arisan apa nih? Rakom Lentera, Pak. Rakom Lentera. Rakom Lentera. Belantara gitu. Lentera, iya. Saya doakan yang datang hari ini rezekinya bertambah-tambah, bisa beli tanah, bisa beli rumah, Amin. bisa beli mobil yang mewah, Amin. bisa naik haji ke Mekah, Amin. bisa menikah. Yang udah mau tahu mana tahu entah nambah. Waduh. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tak akan lama-lama memberikan tausiah karena ceramah itu panjang atau pendek sama amplopnya. Entahlah pula ini. Yang kedua, aku tengok suasananya mendung, dingin. Nanti tak tahu saya membedakan mana yang khusyuk, mana yang mengantuk. Ku tengok tunduk-tunduk juga. Pikir khusyuk, rupanya mengantuk. Bagus ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Yang enggak bagus itu apa, Ustaz? Ikan kakap, ikan lele, ikan gabus. Banyak cakap bertele-tele tak bagus. Kalau saya pantunnya enggak itu, Bu. Ikan mujair, ikan sembilang. Begitu cair aku pun pulang. Kalau tak cair tak pulang-pulang. Iya, baiklah. Itu sekedar mukaddimah. Berpikir-pikir tadi aku, apalah tema yang akan kita angkat dalam pertemuan yang singkat ini. Sudah cukup lama saya tidak bicara dengan saudara-saudara. Dulu berapa kali juga di sini
Bahkan dulu rumah ayah dulu pernah ya, yang di Setiabudi ya. Ya. Baiklah. Karena ini awal tahun baru, maka tema kita muhasabah aja, introspeksi diri, berkaca diri. Karena bertambah tahun bukan bertambah umur kita, tapi sebaliknya berkurang. Apa kata Allah di Quran 68 surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu bil khalqi afala ya'qilun. Kupanjangkan umurmu, umur bertambah, fisik berkurang. Apa tandanya? Ubanmu mulai bertabur, gigimu mulai gugur. Apalagi Bu? Kalau duduk suka selonjor, itu tandanya dekat ke liang kubur. Alhamdulillah tak ada yang selonjor. Ditarik ibu tuh kakinya, takut dia. Apalagi Pak? Surah Muhammad, surah Al-Anbiya ayat 1. Iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Bukankah iqtaraba, tanda-tanda kematianmu semakin dekat. Itulah tadi fisik tadi. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi mereka tetap saja lupa, bahkan memang pura-pura lupa. Jadi Bunda, tua bukan syaratnya mati. Banyak yang muda lebih dahulu daripada yang tua. Sakit bukan syaratnya mati. Banyak orang tak sakit tiba-tiba mati. 2 bulan yang lalu saya ceramah di Pasar 1 Ring Road Al-Ikhlas. Yang ditanda subuh-subuh. Pas mau doa Bunda, datang ibu-ibu bawa kertas sambil menangis. Nah Ustadz katanya, iya Bunda, kalau ada waktu nanti malam datang ya. Apa hajat Bunda? 40 hari anak saya. Kenapa anak Bunda? Meninggal. Anak Bunda yang mana? Itu yang sering ngobrol sama Ustadz di masjid itu, yang ketua remaja masjid. Saya tanya, apa sakitnya? Enggak ada Ustadz. Dia pangkas. Habis pangkas kan ditidurkan golek-golek di kusuk. Tak bangun lagi Pak. Pertanyaannya Bu, kalau ketua remaja masjid tua atau muda? Muda. Dikusuk enak tak bangun. Makanya kemarin aku pangkas tak mau aku kusuk lagi. Takut juga aku Pak. Iya. Suami Bunga Citra Lestari, ramping badannya, pinggulnya itu kecil kali Bunda. Meninggal kenapa Bunda? Karena kebanyakan olahraga. Kebanyakan olahraga pun mati. Apalagi kayak kami tak pernah olahraga. Makanya sekarang Bu tak mau olahraga lagi. Udahlah mati-matilah. Mbak kata kami bilang tanam balik, mati tanam. Udah habis. Begitulah Bunda. Itu sekedar. Siapa lagi Bu? Saudara kita penyanyi dangdut terkenal Begijet. Masuk WA saya baca, telah berpulang ke rahmatullah. Penyanyi dangdut senior yaitu Begijet, diduga kematiannya sepele karena sakit gigi. Sakit gigi sebetulnya Bu. Tapi karena itu judul lagunya yang pertama. Ku baca terus WA-nya Bu. Kepada pelayan kami harap agar datang berbaju benang biru. Lagu kedua. Yang ketiga Bunda, kepada pelayan kami mohon maaf, jenazah tidak kami semayamkan di rumah tapi di gubuk derita. Sekali lagi mohon maaf kepada pelayan, jenazah tidak kami mandikan karena sudah terlanjur basah. Akhirnya semua berkata, sungguh teganya sambil terjatuh bangun. Itu nak coyo. Agar jangan ngantuk kali ini siang-siang ini. Ya, dah.
Judulnya Bunda, 3 persiapan sebelum mati. Pulangnya katanya semua Bunda, tak ada, semua pulang. Dah, apa itu yang 3? 1. Persiapan yang pertama, kita harus punya amalan rutin, amalan dawam, amalan yang istiqomah, amalan yang rutin lah. Apa namanya itu Bunda kalau bahasa kita? Kalau bahasa Arabnya istiqomah. Yang siapa contohnya? Qatadah bin Nu'man. Siapa itu Qatadah? Sahabat Nabi. Qatadah ini ibu, kalau dia salat tahajud, ayat yang dia baca cuma 1. Qul huwallah. Habis Al-Fatihah, Qul huwallah. Habis Al-Fatihah, Qul huwallah. Habis Al-Fatihah rakaat Qul huwallah. Seterusnya itu. Akhirnya sampailah ke telinga Rasulullah. Rasulullah pun bertemu dan bertanya, Qatadah, kenapa anda kalau salat tahajud, salat malam, ayat yang anda baca cuma 1, Qul huwallah, Qul huwallah, Qul huwallah. Dijawab sama Qatadah, aku cinta dengan surah ini. Rasulullah pun berkata, hadis riwayat Tirmizi, al anta ma'aman ahbabta, artinya kamu nanti dikumpulkan Allah di akhirat bersama orang yang kamu cintai. Saya ulangi Bunda, kita nanti dikumpulkan Allah bersama orang yang kita cintai. Tergantung siapa hari ini yang kita cintai, tergantung siapa yang kita puja, tergantung siapa hari ini yang kita bela, tergantung siapa yang hari ini kita coblos. Aku sampaikan hadis ini Pak. Bertanyalah seorang jamaah, Ustadz boleh saya potong? Silakan Pak. Tadi Ustadz bilang nanti kita dikumpulkan di akhirat bersama orang yang kita cintai. Betul Pak. Ustaz, kalau aku cinta sama istriku, berarti nanti kalau aku masuk surga, bidadariku di surgaku, istriku juga. Saya jawab, iya Pak. Hebat Bapak. Kenapa hebat Ustaz? Di dunia bersama, di akhirat tetap juga bersama. Diam ya Pak, tunduk. Kenapa Bapak tunduk? Masa dia lagi Ustaz kan? Mau ganti lah, bosan lah Ustaz kan? Ini bercanda, jangan mengantuk kali kan gitu. Itu dia. Yang kedua, Bilal bin Rabah. Ini semua tahu ceritanya Pak. Ini saya hanya ingin menyampaikan pesannya, ini luar biasa. Ketika Rasulullah Isra wa Mi'raj dibawa jalan-jalan ke surga, alangkah terkejutnya Rasulullah saat pintu surga, di depan pintu surga ada salib Bilal. Bilal belum mati, Bilal belum meninggal, Bilal masih di dunia, Bilal belum masuk surga, tapi salibnya sudah masuk surga. Akhirnya pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah pun bertanya kepada sahabatnya ini. Kalau bahasa kita di sini Bu, kalau bahasa kita sekarang, Bilal, tadi aku dibawa jalan-jalan ke surga oleh malaikat Jibril. Alangkah terkejutnya aku. Di depan pintu surga, selop yang kau pakai ini sekarang ada depan surga. Kau kan belum masuk surga, kau kan masih hidup, kau kan masih di dunia, tapi selopmu sudah ada di depan surga. Apa yang kau amalkan? Kau belum masuk surga, selopmu sudah masuk surga. Dijawab sama Bilal, Pak, aku sholat 2 rakaat setelah wudu. Saya ulangi, aku sholat 2 rakaat setelah wudu. Sholat apa namanya Bu? Sholat sunnah wudu. Ustadz Somad banyak dipaketkan ke rumah. Saya bacalah salah satu rahasia Ustadz Somad itu. Saya sukses itu. Sebelum dia duha, sebelum dia tahajud, dia pemanasan dulu Pak. Sholat sunnah wudu. Bukan wudu, tapi wawnya pakai domah. Wudu. Jangan salah. Usolli sunnatal wudu raka'ataini
lillahi ta'ala, mau pakai adaan boleh, lillahi, sengaja aku salat sunnah wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Saya sampaikan ini, tiba-tiba ada seorang jamaah saya, Ustaz, telepon dia, apa Pak, setelah ku dengar dari Ustaz itu, sekarang istiqomah aku salat sunnah wudu, alhamdulillah Ustaz, hatiku lebih tenang Ustaz, dan karir aku Ustaz lancar-lancar aja Ustaz. Jadi ibu besok sebelum salat duha, salat sunnah wudu dulu, sebelum tahajud salat sunnah wudu dulu 2 rakaat. Ku tes dulu bapak ibu yang datang ini. Kalau bapak tahu menyambung ini, berarti bapak sudah tua. Tapi kalau bapak ibu tak tahu menyambung ini, berarti ibu masih muda. Nah, karena dulu kita mengaji, zaman-zaman dulu tahun 80-an, tak boleh pulang kalau belum bisa mengejainya. Apa itu? Wasin sabdu date, wasin date, salam date, lamin depan. Dua ibu. Karena dulu itu pakai alif-alif, kalau ikra tak ada itu. Alif date, alif bawa ilif depan badate baba bawa bi badapan buta date. Jangan itu sekali, semangat kali bapak tuh. Padahal tadi ku jamak tidurnya bapak tuh. Begitu disambut dia. Nggak, itu jangan mengantuk adanya tuh. Jadi kalau ada ustadz bapak tengok balik-balik dia minum, sebetulnya dia bukan haus. Ini rahasia ustadz. Tapi dia berpikir apa nak aku sampaikan lagi. Itu rahasia ustadz. Jadi besok bu, kalau ada ustadz habis ceramah, permisi ke kamar mandi, dia itu bukan mau kencing, buka amplop berapa dikasih orang tuh. Itu rahasia ustadz itu. Tapi ku kasih tahu hari ini. Tapi jangan kasih tahu sama ustadznya ya. Apa yang menjadi amalan handalanmu? Saya sholat 2 rakaat setelah wudu. Yang penting kan bu, sholatnya jangan waktu yang terlarang. Kapan terlarang sholat bunda? Bukan lagi makruh haram. Habis asar tak boleh. Habis subuh tak boleh. Sebelum masuk waktu suruh. Yang ketiga, Panglima Jenderal Besar Sudirman. Ini rupanya Pak Wali Allah rupanya. Paru-parunya 1. Lumpuh. Ibu tengok dulu filmnya ada. Kemana-mana digotong. 3,5 abad dijajah Belanda. 300,5 tahun. 3,5 tahun dijajah Jepang. Sekalipun beliau tidak pernah tertangkap, apalagi tertembak. Padahal lumpuh, paru-parunya 1. Ditanya sama murid-muridnya. Kalau ini, bahasa Medan. Apa yang menjadi amalanmu sehingga engkau tidak pernah tertangkap, apalagi tertembak? Bayangkan bapak lah, 350 tahun dijajah Belanda. Itu orang rumah. Masuk bunda, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di kamera. Ya, nanti tutup kameranya. Di sini. Ya, jadinya bro. Lupa aku jadinya tahap. Gara-gara Pak Haji masuk lupa. Itulah hebatnya aura positif dari Pak Haji dan Bu Haji. Sampai lupa aku. Iya. Tadi udah. Jenderal Sudirman. Berarti tak ngantuk bapak. Aku ngetes aja aku. Iya. Dah. 3,5 abad dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang. Sekalipun beliau tidak pernah tertangkap, apalagi tertembak. Apa amalan guru? Apa amalan handalan guru? Apa yang menjaga guru? Kata muridnya. Sebetulnya Pak, kalau begitu, apa amalanmu? Kalau di kitab di cerita itu aslinya gitu. Dijawab sama dia. Saya menjaga wudu.
batal uduk. Kenapa? Supaya saya bisa sholat di awal waktu. Ajudan saya kemana-mana bawa kentong. Mungkin dulu belum ada jerigen kurasa Pak. Kentong itu adalah air uduk saya. Batal uduk. Ternyata yang menjadi kekuatannya ayah menjaga uduk. Bukankah dalam sebuah hadis yang cukup populer? Hadis saya kan tahu Bapak juga. Bapak udah hafal semua, ibu hafal. Siapa yang beruduk dijaga 70.000 malaikat dari segala penjuru. Ada satu amalan lagi Bu, saya sampaikan ini, mohon maaf sepelenya tapi dahsyat sekali padilahnya. Kalau ceramah itu tak perlu tinggi-tinggi Pak. Saya ganti mode ceramah saya. Barulah saya laku. Kalau dulu saya ceramah keras sekali, saya ganti mode ceramah saya, mengajak aja, mengingatkan. Apa itu Bu? Hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Ahmad. Dua-dua hadisnya sampai kontek-konteknya bersama. Barang siapa yang beruduk, maksudnya disempurnakannya uduknya, kemudian setelah uduk dia angkat tangannya berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kata Rasulullah, dua hadis tadi Pak. Siapa yang mengamalkan itu, dia masuk surga. Bebas dari 8 pintu surga, dari pintu manapun dia boleh masuk. Kan sepelenya Pak. Habis wudhu awak, Ustaz, bolehkah berdoa di kamar mandi? Janganlah pula di kamar mandi mengangkat wudhunya. Bolehkah wudhu di kamar mandi? Orang kamar mandi kita cuma satu. Kalau orang kaya lah ada tempat wudhunya. Tak mungkin awak nanti mandi di rumah, wudhu ke masjid. Kan tak mungkin. Boleh-boleh saja Pak. Jadi Jenderal Sudirman. Yang keempat nih Pak, seorang nenek tua bernama Ummu Mahzan. Kebiasaan orang Madinah saat itu menghafal hadis bersama Bunda Aisyah. Dia mau menghafal hadis Pak, udah tua, nggak sanggup, udah ujur. Mau ikut jihad tak boleh, dia perempuan. Akhirnya dia berpikir-pikir, apalah amalan yang bisa menolong aku nanti, yang menerangi kuburku nanti. Kata nenek tadi, saat dia melintas Masjid Nabawi, di halaman Masjid Nabawi dia tengok Pak, dia bersihkan. Lewat Rasul bersama sahabat, senang Rasul, senyum Rasul, muka Rasul itu ceria sekali. Kenapa Rasul gembira sekali? Rasul pun bercakap. Apa kata Rasul? Siapa yang membersihkan halaman Masjid Nabawi ini? Dijawab Pak, seorang nenek tua yang bernama Ummu Mahzan. Akhirnya Pak, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Rasulullah ketika melintas Masjid Nabawi terkejut Nabi. Kenapa terkejut? Sampah berserakan di mana-mana, kotor halaman Masjid Nabawi. Rasulullah pun berkata, mana nenek tua yang suka menyapu? Kalau bahasa kita sekarang Pak, bahasa Medannya, mana marbot masjid kita? Apa kata sahabat? Dijawab, maafkan kami ya Rasulullah, sudah meninggal 2 malam yang lalu. Waktu itu dia meninggal malam, kami tak tega membangunkanmu. Malam itu juga kami kuburkan dia. Kalau di Arab kan Pak, malam meninggal, malam dikuburkan. Kata Rasulullah, di mana kuburnya? Antar saya ke sana sekarang. Diantar Pak. Sholat Nabi di kubur nenek tadi. Kan tak boleh sholat di kubur, haram Pak. Kata guru kita Ustaz Somad, ini khususiyah, khusus kepada Rasulullah, karena menghormati nenek-nenek yang suka membersihkan masjid, artinya marbot masjid. Ternyata amalan handalan nenek itu sepelenya, tukang sapu di masjid. Makanya jangan sepele awak sama marbot masjid. Marbot itu Pak sebetulnya artinya bukan tukang bersih masjid. Robato yarbitu marbot, artinya orang yang memutuskan di masjid. Berarti apa tuh Pak? BKM. Cuma kalau bilang Pak BKM, Bapak marbot ya, kalau nggak marah ya. Kalau bilang aku tukang bersih WC, marah dia Pak.
Sebetulnya marbot itu tuh artinya. Ya, udah teman. Banyak kali ini. Itulah bedanya ceramah kalau di sini. Padahal kami sekampung ya kami. So ganawa. Itu dia. Dah. Kalau tak ceramah tak dikasih. Iya betul itu. Betul itu kata. Ini kan Pak masih pembukaan. Akhirnya nanti dibontoti lagi. Itulah enaknya ceramah di sini. Yang terakhir Pak. Seorang pemuda Muhammad Al-Fatih 19 tahun sanggup menaklukkan kerajaan Konstantinopel. Payah kali menyebutnya Pak. Kemana Pak? Itulah dia Bu. Lebih kurang begitulah. Mohon maaf, sekelas Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Bukan untuk membedakan Pak, karena tak boleh dibeda-bedakan. Ini dekatkan paham aja. Tak sanggup menaklukkan kerajaan ini. Tapi anak muda bernama Muhammad Al-Fatih 19 tahun, hari Jumat Ramadan sebelum salat Jumat sanggup menaklukkan kerajaan ini. Akhirnya begitu Pak dikumpulkannya pasukannya, dia jumpai gurunya. Apa katanya sama gurunya? Guru, ini adalah Jumat pertama kita di Konstantinopel. Tolong Anda yang menjadi imamnya, karena Anda yang paling layak untuk jadi imam, kata Muhammad Al-Fatih. Apa kata gurunya Pak dengan tawadhu? Kumpulkan dulu pasukan. Saya akan bertanya nanti. Siapa yang paling takwa, dialah yang berhak menjadi imam. Dikumpulkanlah Pak sebelum salat Jumat ini. Dia pun bertanya. Jawab pertanyaannya. Apabila pertanyaan ini sesuai dengan Anda lakukan, maka jawabannya berdiri. Kalau tidak, cukup duduk di tempat. Kalau bahasa kita, kalau iya, tegak. Kalau tidak, duduk. Pertanyaan pertama. Siapa di antara kalian yang dari balighnya sampai detik ini belum pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid? Banyak berdiri Pak. Ini hebat ini Pak pasukan ini. Yang kedua, siapa dari balighnya sampai detik ini yang belum pernah ketinggalan sekalipun sholat rawatib di masjid? Bukan sekadar berjamaah aja Pak, rawatibnya pun tak tinggal. Berdiri makin sedikit. Padahal hadis Muslim berkata, Rasulullah bersabda, Man shalla isnata asyara raka'atin fi kulli yawmin aw lailah buniya lahu baitun fil jannah. Siapa yang istiqamah salat sunnah rawatib siang dan malam, buniya lahu baitun fil jannah, dibangunkan baginya rumah di surga. Sikit berdiri Pak. Pertanyaan terakhir. Ini cuma mau menentukan imam aja nih. Siapa di antara kalian yang dari balighnya sampai detik ini yang belum pernah ketinggalan sholat tahajud? Tak ada yang berdiri kecuali Muhammad Al-Fatih. Maka pantas, wajarlah Allah menganugerahkan kehebatan kepada dia, sanggup menaklukkan kerajaan yang ibu bilang tadi apa? Begitu besar. Itulah Pak, karena istiqomahnya. Aku takut aku salah itunya. Itulah Bu, hebatnya beliau. Dah. Persiapan bekal yang kedua. Tadi kan punya amal handalan. Amalan ini pun amal andalan ini Pak. Bapak setiap bulan ada pengajian, ada arisan. Ini amal Pak. Bukan tak amal ini Pak, pengajian ini. Setiap awal bulan atau gimana Pak? Awal bulan. Istiqomah, panggil ustadznya. Enggak mesti saya yang ceramah. Panggil Pak. Rasulullah bersabda. Coba Bapak perhatikan dulu hadis ini. Luar biasa hadis ini ya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah Muslim, Rasulullah bersabda, Innal ulama'u warasatul anbiya. Ulama, para penceramah, orang-orang yang mengajak kebaikan, mereka adalah pewaris Nabi. Saya artikan aja Bu, hadisnya panjang kali hadisnya. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinaran au dirhaman. Apa itu Pak? Dinar, uang. Tetapi para nabi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu tersebut, kata Rasulullah di ujung hadis, sungguh dia mendapat warisan yang banyak. Jadi kedatangan Bapak Ibu hari ini adalah mendapat warisan yang banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tanggung Pak. Itulah. Dah, satu ketika Abu Hurairah, sahabat Nabi, namanya Abu Darda Pak, nama aslinya.
Abu Hurairah, Abu artinya ayah, Hurairah kucing. Kita banyak pula kucing di sini. Disebut dia kenapa Abu Hurairah? Karena banyak suka memelihara kucing. Ini mau kita luruskan. Bukan Rasulullah yang suka kucing, tapi sahabatnya Abu Hurairah. Dah. Pak, ketika dia melintas pasar Madinah, apa itu pasar, Bu? Pajak ya. Dia pun berdiri dan berkata, kalau bahasa kita lebih kurangin, kalian adalah orang-orang yang lemah. Dibilang pula orang yang lemah, Bu, siapa yang tak sakit hatinya? Abu Hurairah, apa maksudmu berkata kami adalah orang-orang lemah? Abu Hurairah menjawab, sekarang sedang dibagi-bagikan warisan Nabi di Masjid Nabawi, kalian malah berkumpul di pasar ini. Akhirnya pun mereka, ini Abu Hurairah sahabat Nabi, orang jujur, tak pernah bohong. Sekarang Nabi bagi-bagi warisan, ayo kita ke Masjid Nabawi. Mereka meninggalkan pasar Madinah. Sambil jalan mereka berkata, Pak, nanti aku minta serban Nabi, jubah Nabi, cincin Nabi. Nama bagi-bagi warisan. Sampai di Masjid Nabawi terkejut mereka. Diintipnya, tak langsung masuk, Pak. Nggak adanya dibagi-bagi. Cuma Nabi duduk di tengah, ada beberapa seorang sahabat. Mungkin kojab lagi, mungkin bentar lagi, mungkin kojab. Tunggu-tunggu sampai bubar, tak ada dibagi-bagi. Akhirnya bubarlah mereka. Mereka carilah Abu Hurairah. Abu Hurairah, kenapa kali ini kau bohongi kami? Kau katakan Nabi sedang bagi-bagi warisan, tak ada dibagi-bagi. Terus Abu Hurairah pun berkata, tahukah kamu warisan Nabi itu? Itulah ilmu yang disampaikan. Ada dari sini mendapat warisan para Nabi. Garis bawahi, Pak, bukan Nabi. Kalau Nabi satu, para Nabi berarti semua. Berapa jumlah Nabi? Hadis sahih riwayat Muslim, 124.000 jumlah Nabi. Nanti Bapak baca buku kitab Al-Risalah Al-Qusairiyah yang dikarang Imam Al-Qushairi. Jumlah jenggot Nabi itu berjumlah 124.000. Sama dengan jumlah Nabi dan Rasul yang Allah utus ke dunia ini. Nah, itulah dia, Pak, lebih kurang. Nah, yang berikutnya, Pak, tahu siapa yang panjang yang kedua nih? Biar lebih semangat aja Bapak mengaji. Hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah bersabda, man khada ilal masjid, barang siapa yang segera ke masjid. Kita kan nggak ke masjidnya, Pak, tapi Pak belajar kebaikan, mengajar kebaikan. Di ujung hadis itu dia, maka dia mendapat pahala. Bantu saya mengartikannya, Bu, Bapak Ibu. Ka'anna lahul hajja tammah, dia mendapat sepahala haji yang sempurna. Jadi orang yang datang ke pengajian, majlis taklim seperti ini, padilahnya, keutamaannya mendapat pahala haji yang sempurna. Bukan tanggung, Pak. Itulah, Pak. Tapi jangan gara-gara aku sampaikan begini, besok hari Senin berangkat dia, kutalah uang haji ku tak jadi aku berangkat. Kenapa? Udahlah, dengarkan ceramah sama dengan paham. Sempurna lagi, mabrur lagi katanya. Jangan pula. Bedalah, kepuasannya kan beda, Pak. Ini kan sebagai hiburan juga sama kita yang belum berangkat haji. Saya, Bu, masih SD dulu saya udah naik haji. Tapi nggak berangkat haji, naik haji. Waktu itu atukku pulang haji, sakit badan yang pogal-pogal. Panggilnya saya, Min, tolong kau pijak-pijakkan dulu punggung atuk. Kan naik ke punggung atukku yang, jadi udah naik haji, tapi belum haji. Yang kedua, Bu, punya amal jariah. Jadi persiapan, apa tuh amal? Bukan sedekah, Pak. Amal itu artinya perbuatan jariah yang mengalir. Jadi cerdas-cerdaslah kita, Bapak Ibu, memilih apa amal kita. Sedikit tapi bisa tetap mengalir. Ustaz, kami kan bukan pendakwah, kami kan bukan penceramah, bukan guru mengaji, bukan ini. Bagaimana amal kami mengaji? Saya jam 9 pagi, Pak, bawa anak-anak duha di Masjid Al-Hidayah. Saya ngaji, dia pakai tangan kiri. Bapak tegur, nah, tak boleh minum pakai tangan kiri, karena Nabi berkata minum pakai tangan kiri, minum dengan najis setan. Apa itu najis? Kotoran setan. Berarti yang ku minum mah kencing setan. Iya. Odo mah diganti dengan tangannya pakai kanan, kan sudah pakai kanan. Nah, minumnya dia pakai tangan. Ibu berpahala nggak kasih tahu tadi? Berpahala. Besok dia minum pakai tangan kanan lagi, seterusnya berpahala-pahala. Qadarullah. Besar pula dia, Pak, jadi ustaz. Diajarkannya. Sekali ibu kasih tahu, pahalanya terus mengalir.
Ada Pak jamaah saya di Helvetia, dijualnya lah pilanya lebih kurang 1 sekian M. Tak dibawanya uangnya ke rumah, dibelikannya Quran, dibelikannya kitab-kitab agama sama Ustaz. Kalau dikasihnya kitab tafsir, dikasihnya fikih sunnah, saya sabit. Ustaz belum ada fikih sunnah, saya sabit, belum ada. Sudah. Apa Pak Noman? Apa kata dia, Bu? Saya Ustaz tak pandai ceramah kayak Ustaz. Pak Noman ini nanti yang bisa menolong aku. Ustaz sampaikan ceramah ya. Saya sampaikan, Bu, pahalanya mengalir sama dia. Ini peci yang saya pakai ini, Pak. Ini ketika saya masih ngajar di Safiatul Amaliyah ini. Datanglah jamaah saya. Ustaz, saya beli peci 20 biji. Kata dia. Udah meninggal orang itu. Meninggal muda kena jantung. Belum sampai 48 tahun belum meninggal. Udah? Tolong Ustaz, kasihkan sama kawan-kawan yang Ustaz. Bawa ya ceramah, bawa ya kalau Ustaz kemana-mana mengajar. Maksudku biar berpahalanya mengalir. Tadi teringat aku peci dia, Bu. Ku pakailah peci ini biar mengalir pahalanya kepada. Kira-kira Ibu, aku kan ceramah, kan gini kan? Pahala ceramah tadi kan Bunda, masih pahalanya tadi Ibu. Apa kata Al-Ahzab ayat 35? Ajron azimah, dapat pahala azimah yang tak terhitung. Azimah di situ nggak pakai alif lam. Kata Ustaz Somad, unlimited. Pahala dengarkan ceramahnya Pak, unlimited, tak bisa dihitung. Itulah pula hebatnya, Bu. Mengalir nggak pahalanya nih sama yang mengasih peci ini? Mengalir, Pak. Ini baju yang saya pakai, ini baju Ustaz Hamdan Yazid. Bapak tahu adik Ustaz Hafid Yazid meninggal. Kawan saya satu lokal di Fakultas Syariah, di Lubang, di Syariah. Meninggal ya, Bu. Inilah bajunya. Teringat juga aku tadi pagi, Bunda. Ku pakailah baju ini. Ku pakai tadi 1000 ceramah Pak di Tanjung Anom. Ku pakai juga sekarang. Kira-kira mengalir gak pahalanya sama almarhum Ustaz? Jadi Ibu kalau mau ingin pahalanya mengalir terus, kasih aku berdoa, munajat, mohon kepada Allah agar diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kita kan endingnya kan itu Pak hidup ini. Amal kita kan cuma satu tujuannya, supaya wafat kita, mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Apa doanya Bunda? Tak mungkin saya ajari. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham, lebih fakih, lebih arif, lebih bijak. Izin apalagi mohon maaf ada Pak Haji. Udah tahu pokoknya Bu ujungnya doanya jangan lupa. Ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Sebut itu dalam sujud kita. Tapi jangan terucap. Doakan itu. Matikan aku ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak ini orang baik. Buktinya di tengah kesibukannya hari Minggu, weekend, sempat datang ke Starban mengaji. Kan baik itu Pak. Enggak apa-apa. Kalau Bapak mau merokok silakan merokok. Santai aja pengaji. Santai aja. Kan ada ceritanya Pak. Ada ceritanya Pak. Tahun 90-an. Naik sedako pintu belakang tuh Pak. Naiklah penumpang. Begitu dia naik Pak, duduk dia di sebelahnya orang merokok. Gini-gini kan ya lah. Marahlah dia kira-kira. Ditanya, Bapak sudah berapa lama merokok? Dari SMP. Berapa bungkus satu hari? 2 bungkus. Tiba-tiba dia geleng kepala dia Pak. Kalau Bapak tak merokok dari dulu sampai sekarang, saya yakin Bapak tak naik angkot lagi. Tanya, Bapak merokok? Tidak. Kenapa Bapak naik angkot juga? Kan sama aja rezekinya. Nak merokok silakan aja santai. Jangan takut ya kan Pak. Di surga pun Pak, ada ngerokok. Cuma apinya di sebelah kan gitu aja takut awan nanti. Udahlah ya, Pak berdoa. Jadi Bunda apa doanya? Terlalu banyak untuk dirangkai dalam waktu yang singkat ini. Tapi saya ambil cuplikan doa yang sangat dahsyat. Itulah hebatnya ulama kita dulu. Ini bukan ayat, bukan hadis Pak. Doa selamat orang bilang. Ada 10 doa kita pinta situ proposal. Tapi intinya doanya itu Pak. Di sini Pak. Taubatan qablal maut. Taubat sebelum mati. Apa nggak indah itu Pak? Sebelum awak mati sempat taubat, sempat memperbaiki diri, sempat hijrah. Bahasa apanya sekarang? Bahasa kerennya. Apa nggak paten itu Pak?
Masa pelacur bisa masuk surga? Kan Pak kan? Bisa masuk surga hanya cuma ngasih minum seekor anjing. Itu Pak orang tak baik. Yang dikasihnya minum pun itu binatang. Tapi bukan kenapa Pak? Karena dia suka mau menolong orang lain. Pak, saya kutip sebuah hadis Pak. Penutup ini hebatnya pengajian ini Pak. Hadis riwayat Muslim. Ada 4 bonus 4 orang menghadiri pengajian. 1 alaihi sakinah. Apa itu Pak sakinah? Allah kasih ketenangan. Sakinah itu artinya bukan bahagia Pak. Kalau ada orang pesta, semoga sakinah mawaddah bahagia gitu Pak. Cuma artinya sakinah itu tenang. Kalau orang udah tenang, biasanya pasti bahagia. Mungkin begitu maksudnya. Sakinah artinya tenang. Orang yang datang ke pengajian, Allah kasih ketenangan yang pertama. Saya tanya Bapak Ibu dulu, tenang nggak Bapak duduk di sini? Tenang lah, karena angin pula begitu Pak. Ya Allah, tenang, salingkan tonangnya Pak. Bisa tidur. Jadi kalau ada orang tertidur lagi pengajian, dengar ceramah, jangan dibangunkan, jangan ditegur. Berarti betul kata Nabi, dia tenang. Kalau tak tenang, masa dia bisa tidur? Silakan nikmati. Kan gitu Pak. Yang kedua, aku tengok tak ada yang tidur, tak tahu aku di belakang pula kan gitu. Yang kedua Pak, apalagi Bu? Alaihimur rahmah, dapat rahmat. Rahmat itu arti kasih sayang. Kita masuk surga Pak dengan rahmat Allah. Makanya kita sholat Pak, Rabbighfirli warhamni. Rahmat, ampunkan aku, rahmati aku ya Allah. Apalagi Bu, doa kita orang meninggal, Allahumma ighfirlahu warhamhu. Ampunkan dosanya, rahmati dia ya Allah. Apalagi Pak, assalamualaikum warahmatullah. Selamat kau dapat rahmat kau. Rahmat itu yang kita tunggu. Oh, kapan rahmat Allah turun? Salah satunya duduk di majlis taklim seperti ini. Ibu kalau mau masuk surga, syaratnya 1, dapat rahmat Allah. Beruntunglah ibu kalau ada suaminya namanya Rahmat. Berarti 24 jam dapat rahmat. Ada suaminya Rahmat di sini? Tak ada. Yang ketiga Pak, malaikat tak bubar dari rumah ini sebelum kita bubar dari pengajian. Amin. Kenapa? Akan diartikan juga sama ulama, doa kita langsung diaminkan. Itulah makna doa orang-orang. Makanya kalau orang pengajian ada di bawah air putih dibawa ke depan, ada kertas doa-doa, itu betul itu Pak. Karena malaikat di sini tak bubar sebelum kita bubar. Mau Pak Ruslan malaikat tak bubar dari rumah Pak Ruslan ini? Kan rumah yang paling bagus kan rumah yang didatangi malaikat. Kalau Pak Ruslan mau kami tak bubar dari sini, silakan kami nginap di sini. Cuma syaratnya 1, siapkan makan malam kami. Itu aja. Tak dijawabnya berarti aja. Balik lagi kita Pak. Yang keempat Pak, ini pengajian yang tadi saya tekankan Pak. Yang keempat, wajah karo indah. Mana zakar? Zikir, ingat, disebut-sebut, dipuji-puji. Manusia dipuji sama yang manusia itu tak hebat Pak, biasa. Tapi kalau manusia disebut-sebut Allah, dipuji-puji Allah, itu baru hebat. Kapan kita dipuji Allah? Ketika duduk di pengajian. Di mana dipuji Allah? Di hadapan malaikat di langit. Disebut dari ibu ini satu-satu. Disebut Allah. Kapan kita mau dipuji Allah? Ketika duduk di pengajian. Luar biasa nih Pak. Doa Pak, taubatan qoblal maut, apa artinya taubat sebelum kan Pak warahmatan indal maut, rahmat kebaikan sebelum mati. Apa artinya? Sebelum mati, sebelum Israel datang, kita lagi berbuat baik Pak. Kan enak itu Pak. Lagi duduknya belum batal, lagi baca Quran, lagi sholat, lagi sujud di musola kami Pak di belakang. Pak Ruslan tahu itu Pak. Pak Roso namanya. Sesibuk apapun dia kerja, tetap berjamaah ke masjid. Pak Roso tadi. 2 gendangnya Pak. Kalau waktunya banyak dia ke masjid. Kalau waktunya sempit dia ke masjid. Itu aja menandai dia Pak. Pas rakaat ketiga Pak, terjatuhlah dia waktu ruku. Begitu salam kami angkat ke bawah ke rumah sakit Boloni, kan dekat depan Pak. Kata dokter di Boloni, ini sudah meninggal dari tadi. Enaknya Pak, meninggal lagi sholat maghrib berjamaah. Apa tak iri ya Pak Ibu? Ibu jawab pertanyaanku, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Mana lebih baik meninggal di masjid atau di hotel? Tergantung, betul Pak. Ada anak lajang meninggal di masjid,
dipukuli orang karena ketahuan nyolong kotak infak. Nah, jadi tergantung. Nah, itu. Tergantung udah boleh pulang. Boleh pulang. Kasih buntutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, bonus apa bonusnya? Setelah kita mati, Allah ampunkan dosa kita. Doain renung-renung ya Allah, cocok kali, bagus sekali lah doa ya Allah. Doa selamat Pak. Hafalnya Bapak itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Kalau mau diteruskan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kasar, saya memang makhluk kasar bukan makhluk halus. Berdebur obat di tepi pantai. Bersyukur kita bersyukur acara sudah selesai. Beli bonbon ke dewa loyah masuk ke mulut dikulum-kulum. Ceramah sudah, tinggal makan saja yang belum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita minta waktu sedikit, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak ada yang ingin bertanya kepada Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa kami tak terbilang dan tak tersebut karena terlalu banyak ya Allah. Faghfir lana dzunubana, sebesar apapun dosa kami ampunkan kami ya Allah. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, tak ada yang bisa mengampunkan kami kecuali Engkau ya Allah. Ampunkan dosa ayah bunda kami. Kalau pertemuan ini, taklim ini Kau ganjar dengan pahala, sampaikan semua pahalanya kepada ayah bunda kami yang telah berpulang ke pangkuan-Mu ya Allah. Kalau ayah ibu kami masih hidup ya Allah, berikan kesempatan kepada kami memuliakan mereka, berbakti kepada mereka, karena surga kami, pintu berkah kami, pintu sukses kami adalah ayah bunda kami. Keramat kami adalah ayah ibu kami ya Allah. Rabbana hablana hukma, ya Allah anugerahkan kepada kami hikmah, bertambah umur kami semakin takwa kami ya Allah. Bertambah umur kami semakin senang kami mengaji, semakin dekat kami kepadamu ya Allah. Wa alhiqna bis salihin, jadikan anak cucu keturunan menantu kami orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik ya Allah. Wa ja'alna lisana sidqin fil akhirin, jadikan kami kenangan terbaik bagi anak cucu kami. Kami sudah dikubur tapi kebaikan kami masih disebut-sebut anak cucu kami. Kami sudah dikubur tapi amal kami masih mengalir ya Allah.
taubatan qablal maut, jangan kau matikan kami, kau wafatkan kami sebelum kami benar-benar bertaubat kepadamu. Sempat hijrah, sempat memperbaiki diri, sempat minta maaf kepada orang yang pernah kami sakiti, haknya kami ambil, kami zalimi ya Allah. Wa rahmatan indal maut, saat maut datang menjemput, uduk kami belum batal, kami lagi sujud, kami lagi ibadah, kami lagi baca Quran ya Allah. Husnul khatimah wa maghfiratan ba'dal maut, setelah kematian kami kau kasih bonus kepada kami, sudah kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wa alhiqna birrafiqil a'la. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabal quwwah wa abwabal barakah wa abwabal rizq wa abwabas siha wal afiyah ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, berganti tahun 2025, jadikan tahun ini tahun yang terbaik bagi kami ya Allah. Berkahi sisa umur kami ya Allah, berkahi sisa umur kami ya Allah, berkahi sisa umur kami ya Karim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum